Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusria, stambuk F2019011041, kelas C1 Farmasi. Saya salah satu mahasiswa dari program studi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari. Di video kali ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang penyakit osteoartritis, di mana ini merupakan tugas dari dosen mata kuliah farmakoterapi 1. Jadi, submateri yang akan saya bawakan pada video kali ini, yang pertama pengertian osteoartritis, yang kedua gejala osteoartritis, yang ketiga faktor resiko dari osteoartritis, keempat penyebab osteoartritis, yang kelima diagnosis osteoartritis, yang keenam pengobatan osteoartritis beserta efek sampingnya, dan terakhir pencegahan dari osteoartritis tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian dari osteoartritis. Osteoartritis atau disingkat dengan OA atau biasa dikenal juga dengan artritis degeneratif atau penyakit degeneratif sendi merupakan kondisi di mana sendi mengalami inflamasi ringan akibat dari gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi. Kemudian kita lanjut pada gejala osteoartritis. Yang pertama, kekakuan atau rasa nyeri pada sendi. Ini sering dialami oleh orang-orang yang melakukan aktivitas berlebih. Yang kedua, umur. Umur juga di sini sangat berpengaruh, di mana sebuah penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% orang dewasa yang berusia 70 tahun mengidap penyakit osteoartritis tangan dengan melakukan pemeriksaan sinar X. Sedangkan kurang dari 30% penderita osteoartritis berusia di bawah 55 tahun. Yang ketiga, pengausan atau pengikisan. Dan yang keempat, trauma atau pernah mengalami cedera tulang atau patah tulang. Yang kelima, faktor keturunan. Oke. Selanjutnya, faktor resiko dari osteoartritis ini. Yang pertama, wanita yang berusia lebih dari 45 tahun atau yang sudah menopause. Ini rentan terkena osteoartritis. Yang kedua, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang ketiga, sering melakukan aktivitas fisik yang berlebihan seperti pada olahragawan. Yang keempat, pernah mengalami patah tulang di sekitar persendian yang tidak mendapatkan perawatan yang tepat. Kemudian penyebab dari osteoartritis, di mana yang penyebab utama dari terjadinya osteoartritis yaitu rusaknya tulang rawan yang melindungi sendi. Saat tulang rawan rusak, sendi tidak lagi bisa meluncur dengan lancar pada saat bergerak, sehingga menyebabkan rasa nyeri, peradangan, serta pergerakan yang terbatas. Kemudian di sini terdapat gambar di mana bagian-bagian yang rentan terkena penyakit osteoartritis. Yang pertama, bagian persendian jari-jari tangan. Yang kedua, persendian jari-jari kaki. Kemudian pada persendian lutut, pada persendian tulang belakang, dan pada persendian tulang panggul. Kemudian diagnosis dari osteoartritis, di mana para dokter mendiagnosis seseorang mengidap osteoartritis dengan cara mengumpulkan informasi mengenai gejala-gejala yang dirasakan oleh si pasien. Selain itu, gambaran klinis atau radiografi juga perlu dilakukan, di mana pemeriksaan penunjang juga dibutuhkan untuk mendukung hasil diagnosis dari dokter. Hal yang bisa dilakukan misalnya pemeriksaan laboratorium osteoartritis, yang kedua foto polos sendi atau ronsen, yang ketiga pemeriksaan cairan sendi, dan yang keempat pemeriksaan artroskopi. Di mana di sini terdapat gambar yang menjelaskan kepada kita perbedaan dari persendian yang masih normal dan yang sudah terkena osteoartritis. Selanjutnya, pengobatan osteoartritis, di mana bisa dikurangi dengan berbagai macam cara seperti pengompresan atau penyuntikan cairan kental untuk melumasi sendi-sendi tubuh sehingga mudah untuk bergerak. Namun, penyuntikan cairan kental ini terbilang cukup mahal dan perlu dilakukan secara berkala, yaitu setiap 1 tahun sekali.
Selain itu, penderita osteoartritis yang telah melakukan penyuntikan cairan kental pada persendian tubuhnya perlu melakukan istirahat selama beberapa bulan. Yang terakhir, pencegahan dari osteoartritis, di mana hal yang bisa dilakukan adalah mengubah gaya hidup. Dan untuk seseorang yang menderita obesitas atau kelebihan berat badan dianjurkan untuk menurunkan berat badan dengan cara melakukan olahraga-olahraga ringan seperti berenang atau bermain sepeda statis. Demikian pemaparan materi dari saya seputar penyakit osteoartritis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.